Muhammad II bin Murad, seorang pemuda yang kelak akan kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Seorang pemuda yang dididik sejak awal bahwa dia mempercayai bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Seorang pemuda yang kelak akan disematkan sebagai penakluk yang terbaik. Seorang yang merealisasikan janji Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap hari dia meyakini bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Setiap hari di siang hari dia melayakkan dirinya menjadi seorang panglima terbaik yang diramalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan pada malam harinya dia bertahajud meminta kepada Allah agar Allah berkenan menjadikannya penakluk Konstantinopel. Dia tidak hanya menjadi seorang panglima yang terbaik, dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang terbaik, mengumpulkan pasukan-pasukan yang terhebat pada zamannya, dan kemudian menjadikan mereka pasukan yang berkuasa, pasukan terhebat sebelum Perang Dunia Pertama, Inkisaria. Karena Muhammad Al-Fatih sadar betul bahwa penaklukan Konstantinopel tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan dan keimanan, tapi juga oleh pasukan yang terbaik. Tidak hanya itu, Muhammad Al-Fatih menguasai geopolitik Konstantinopel. Dia membangun 2 benteng yang kemudian menjaga Selat Bosforus agar tercekat di tengah. Memotong Selat Bosforus sehingga Konstantinopel kehilangan seluruh logistiknya. Kemudian dia membangun juga segala macam yang diperlukan. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang serius berbeda dari orang-orang yang tidak serius dari segi cara kerja dan keseriusan-keseriusan yang lain. Ini adalah benteng yang dibuat oleh Muhammad II bin Murad, dan benteng ini seluas 30.000 meter persegi, dan semuanya terjadi hanya dalam waktu 4 bulan. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pekerjaan orang-orang yang serius. Kemudian dia memiliki satu halangan, sebuah tembok yang terbentang 7,5 kilometer, sebuah legenda yang bertahan selama 1123 tahun tidak tertaklukkan. Sebuah batas antara impian dan kenyataan bagi kaum muslim, dan batas antara bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah Muhammad Al-Fatih membuat suatu meriam yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel. Dia kerahkan konstruksi-konstruksi perang. Dia kerahkan seluruh pasukan-pasukan untuk mengadakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, menyiapkan penaklukan Konstantinopel. Maka pada tanggal 6 April Muhammad Al-Fatih membariskan 250.000 pasukan menuju tembok Konstantinopel, dan pada hari yang sama kaum muslim menunjukkan kepada dunia barat bahwa inilah mereka. Sebuah pasukan terbentang luas di depan tembok Konstantinopel, dan pada hari yang sama bertepatan dengan hari Jumat, Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat bersama, kemudian menembakkan meriam pertama kali untuk memulai kepungan yang pertama. Ketika saat itu orang-orang Konstantinopel baru sadar bahwa mereka dikepung. Muhammad Al-Fatih mengerahkan segala cara, mengerahkan seluruh kekuatan, mengepung Konstantinopel dari daratan maupun dari lautan. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil menembus pertahanan Konstantinopel. Tampaknya dinding Konstantinopel masih terlalu angkuh bagi kaum muslimin. Maka saat itulah mayat-mayat berjatuhan. Kaum muslim kehilangan orang-orang terbaiknya, dan pada saat itulah Bapak Ibu sekalian muncul suara-suara sumbang. Maka Muhammad Al-Fatih mengadakan sebuah rapat pada pasukan-pasukannya. Apakah mereka akan terus berperang ataukah tidak? Ada seseorang yang mengatakan pada Muhammad Al-Fatih, sudahlah, lebih baik kita pulang sajalah. Wahai Sultan, engkau telah mengakibatkan kerugian besar pada kaum muslimin. Engkau menewaskan banyak pasukan kita. Seandainya engkau tidak membawa pasukan ke sini, tentulah kita tidak mengalami kerugian seperti ini. Namun belum selesai perkataan itu, meja digebrak oleh seorang mualaf, Zaganos Pasa namanya. Dan dia mengatakan, jangan dengarkan dia wahai Sultan. Sesungguhnya kita datang kemari tidak ada harapan bahwa kita akan kembali, melainkan mati syahid dan berdiri di hadapan Allah sebagai seorang ghazi, sebagai seorang petarung Allah. Dan seandainya mereka membicarakan tentang kekuatan pasukan, ketahuilah bahwa Alexander Agung datang dari barat menuju ke timur, membawa setengah pasukan daripada jumlah kita yang sekarang, dan menaklukkan sebagian besar timur dengan setengah pasukan daripada kita.
Kita membawa 2 kali lipat pasukan dan saya tidak akan terima bahwa pasukan kita kalah di balik benteng-benteng dan timbunan batu-batu ini. Tidaklah kita datang ke sini untuk kembali, apapun yang telah kita mulai harus kita selesaikan. Maka keputusan dibuat bahwa perang akan diteruskan. Lalu Al-Fatih bertanya pada seluruh pasukannya, ketika kita sampai sekarang tidak bisa menembus tembok Konstantinopel, maka apa lagi harus kita lakukan? Maka seluruh pasukan bersepakat, kita tidak bisa menembus tembok Konstantinopel karena ada sebuah rantai raksasa yang menghalangi antara kita dan Teluk Tanduk. Apabila kita tidak bisa melalui rantai ini, maka selama itu pula pasukan kita akan tertahan dan pasukan kita tidak dapat menembus tembok Konstantinopel. Maka apa yang kalian lakukan? Sultan berkata. Maka pasukannya menjawab, kami melakukan semua yang bisa kami lakukan, wahai Sultan. Kami mencoba memutus rantai. Kami mencoba untuk melepaskan daripada pegangannya. Namun tidak satu pun cara yang kami buat telah berhasil selain mengakibatkan korban yang besar pada kami. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan pada mereka, seandainya kita tidak bisa melewatinya, maka kita akan melaluinya dengan cara yang lain. Al-Fatih lalu berkata pada seluruh pasukannya, kita punya kapal. Kapal kita ini akan coba kita labuhkan di atas Galata. Setelah kita labuhkan di pantai Galata, maka biarlah kita melalui kapal-kapal kita di atas dataran Galata. Setelah itu, kita kembalikan lagi ke laut. Begitu mudah, sekarang semua sudah terjadi. Sekarang pasukan kita bisa menyerang melalui Selat Tanduk. Maka ini adalah sebuah keputusan yang kemudian keputusan ini menjadi sebuah keputusan dalam sejarah. Sebuah keputusan yang sangat fenomenal, yang tidak pernah bisa dilakukan sebelumnya, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita lihat, bantu saya, silakan diklik. Ini adalah kemudian strategi dia. Silakan diklik lagi. Silakan. Sekali lagi. Kemudian pasukan bertanya, wahai Sultan, apakah engkau lupa bahwa ini adalah sebuah bukit? Maka Sultan berkata, iya, saya tahu itu sebuah bukit, namun ketika engkau tidak dapat melalui itu dan tidak menyangka akan melalui itu, tidak pula satupun orang Konstantinopel. Lanjutkan. Ternyata besok harinya, 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Sebuah strategi perang yang tidak pernah dibayangkan pada sebelumnya. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan 72 kapal pindah dari Selat Bosphorus pada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. 22 April 1453, seluruh penduduk Konstantinopel merasa kaget akan takbir dari atas Bukit Galata. Mereka berlari ke arah menara yang paling tinggi, menaiki menara itu kemudian melihat ke arah Bukit Galata. Yang mereka saksikan pada saat itu adalah sebuah horor. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar dengan megah di atas Bukit Galata. Ketika mereka menyaksikan ke arah bawah, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang merenggut seluruh nyali mereka. Satu persatu kapal berbaris di atas Bukit Galata, satu persatu turun ke dalam perairan mereka. Mereka berkata pada yang lain, berharap ini adalah seolah sebuah mimpi, namun mereka tidak bisa keluar dari mimpi buruk mereka. Pada saat itu mereka mengatakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah tamat. Peperangan dilanjutkan dari tanggal 20 April 1453 hingga tanggal 27 Mei 1453, namun kaum muslimin terus mengalahkan serangan-serangan mereka. Seluruh tipu daya dilakukan, segala macam inovasi perang dilakukan. Maka pada tanggal 27 Sultan merasa bahwa serangannya sudah akan berhasil, maka dia berkata pada seluruh pasukannya, berhenti berperang, pada tanggal ini saya inginkan kalian berhenti semua berperang, dan pada esok hari berpuasalah, memintalah pada Allah, khusyuklah dalam membaca Al-Quran, minta pertolongan Anda pada Allah, karena yang bisa memenangkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 28 Mei 1453, seluruh pasukan diliputi oleh suasana syahdu, berpuasa, melantunkan ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa mereka, mengharapkan bantuan Allah pada esok harinya. Dan pada waktu buka, mereka berbuka dengan sangat khusyuk, melanjutkan dengan ibadah-ibadah nafilah. Hingga siang sampai malam hari, mereka menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah. Jam 1 dini hari, tanggal 29 Mei 1453, Sultan mengumpulkan mereka semua, kemudian berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang sampai sekarang masih kita kenal. Sebuah khutbah yang sangat diingat oleh para kaum muslimin. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan,
bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Oleh karena itu, jangan sampai ada satu pun di antara kaum muslimin yang melanggar syariat Islam yang mulia. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan mereka bukan diakibatkan oleh kekuatan dan strategi perang mereka, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Dan pada saat itu seluruh pasukan dikerahkan, seluruh pasukan diperintahkan untuk menyerbu tembok. Pasukan-pasukan pemanah dikerahkan, memberikan serangan yang terakhir. Seluruh pasukan-pasukan mengeluarkan kekuatan mereka. Dan sebelum kemudian matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Semua sudah selesai. Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel dan mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Takbir! Allahu Akbar! Sebuah hal yang bagi kita adalah sebuah dongeng, namun menjadi sebuah kenyataan di tangan orang-orang yang percaya akan janji Allah. Bagi seorang muslim, tidak masalah berapa lama mereka harus berjuang, tidak ada masalah berapa banyak harus mereka keluarkan, karena permasalahannya bukan terletak pada berapa banyak dan berapa lama mereka berjuang, tapi seberapa besar mereka percaya pada keyakinannya atas bisyarah Rasulullah Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, bisyarah yang diyakini oleh kaum muslimin diperjuangkan 54 hari perang, 825 tahun penantian semenjak keluar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru abiruha fala ni'mal jaisu zalikal jais. Saat itu tidak ada satupun muslim yang berhenti percaya bahwa mereka akan menaklukkan Konstantinopel. Hari demi hari, tahun demi tahun, generasi berganti generasi, mereka selalu menyetorkan darah mereka, harta mereka menuju sebuah kota yang dijanjikan, hanya karena ada satu jaminan dari Rasulullah bahwa itu akan takluk di tangan mereka. Mereka berebut akan kemuliaan itu, mereka menginginkan menjadi bagian daripada kemuliaan itu. Maka bagi kaum muslimin, Konstantinopel tidak takluk pada 1453, tapi bagi kaum muslimin, sejatinya Konstantinopel telah takluk ketika Rasulullah berucap, La tuftahanal Konstantinia. Maka bagi kaum muslimin, tidak peduli Bapak Ibu sekalian berapa banyak orang mengatakan tidak bisa, mereka tidak peduli berapa banyak orang mengatakan tidak. Apabila Rasulullah berkata ya, it's enough, itu cukup Bapak Ibu sekalian. Takbir, Allahu Akbar. Dan ini ada di depan mata kita. Bisyarah Rasulullah SAW telah memotivasi, menginspirasi seorang Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu usianya belum 21 tahun. Maka bisyarah Rasul yang sama kepada kita. Rasul menjanjikan tegaknya Islam kembali. Takunu nubuwatu fikum masyaallah antakun summa yarfa'u isya'aha summa takunu khilafatun ala min haji nubuwah fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'u isya'allah yarfaha summa takunu mulkan adon fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'u isya'allah yarfaha summa takunu mulkan jabariyah fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'uha idasya'a yarfaha summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Takbir, Allahu Akbar. Sebuah janji Rasulullah yang sekarang disajikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tidak peduli berapa lama kita berjuang, tidak peduli berapa banyak yang kita keluarkan, jika Allah mau, Allah akan mengganti orang-orang yang lebih baik daripada kita. Allah akan ganti kita dengan orang-orang yang lebih banyak berinfak di jalan Allah. Allah akan ganti kita dengan orang-orang yang lebih mencintai Allah, dan Allah pun lebih mencintai mereka. Pertanyaan kita sekarang, apakah kita tidak mau mendapatkan kemuliaan ini? Takbir, Allahu Akbar. Sekarang di depan mata kita kebangkitan Islam yang kedua, kebangkitan Islam yang terakhir, dan tiada kemuliaan yang lebih besar daripada bisyarah akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, sanggupkah kita memperjuangkan Islam? Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih, ini bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.